Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para pejuang birokrasi, para abdi negara yang tak kenal lelah, dan tentunya Bapak Ibu pensiunan yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke. Hari ini, tepat pada tanggal 5 Januari 2026, atmosfer di kantor Kementerian Keuangan dan gedung DPR RI terasa sangat berbeda. Ada aura harapan yang membuncah, ada ribuan tanya yang akhirnya mulai menemukan titik terang. Apakah benar tahun 2026 ini akan menjadi tahun keberuntungan bagi kita semua? Apakah benar dompet para ASN dan pensiunan akan semakin tebal? Bapak Ibu, jangan beranjak dulu. Apa yang akan kami sampaikan dalam tayangan spesial hari ini bukan sekadar kabar burung. Kita akan membedah secara mendalam, kata demi kata, pernyataan terbaru dari Menteri Keuangan terkait rencana besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua di tahun ini. Kita tahu, selama beberapa bulan terakhir, isu kenaikan gaji dan uang rapel telah menjadi topik hangat di meja makan setiap keluarga PNS maupun pensiunan. Mari kita jujur pada keadaan. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Beras, minyak goreng, hingga biaya listrik tidak pernah menunggu gaji kita naik terlebih dahulu. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk mengkaji ulang besaran tunjangan dan gaji pokok adalah sesuatu yang sangat krusial. Dalam naskah pidato terbaru, disebutkan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian mendalam, bukan sekadar menaikkan angka, tetapi melakukan transformasi birokrasi secara menyeluruh. Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan gaji bukanlah hal yang simpel atau sederhana. Menteri Keuangan secara eksplisit menyatakan, ini bukan hanya simply kita naikin gaji gitu. Enggak seperti itu. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan. Pertama adalah kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN berbanding lurus dengan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat. Lalu, bagaimana dengan nasib para pensiunan? Inilah yang paling menarik. Kita mendengar kabar tentang skema 1 miliar, tentang uang rapel yang siap dicairkan melalui PT Taspen. Namun, di balik itu semua, ada faktor kemampuan fiskal negara yang harus kita perhatikan. Pemerintah harus melihat sejauh mana kekuatan anggaran kita sanggup menopang kenaikan ini tanpa mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian pertama ini kita akan melihat bagaimana surat dari Menpan RB telah mendarat di meja Menteri Keuangan. Surat itulah yang menjadi kunci pembuka diskusi besar ini. Saat ini tim ahli di Kemenkeu sedang menghitung, menimbang dan membedah setiap elemen remunerasi. Apakah nominalnya sesuai harapan ataukah ada skema baru yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang? Kita juga melihat data penyerapan anggaran yang cukup mengejutkan. Hingga akhir tahun lalu, belanja kementerian lembaga sudah mencapai angka yang cukup baik, yaitu di atas 75%. Ini menunjukkan bahwa mesin pemerintah sedang bekerja keras untuk memutar roda ekonomi. Jika belanja negara optimal, maka peluang untuk memberikan bonus kepada para pegawai dan pensiunan pun semakin terbuka lebar. Tetapi tunggu dulu, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ada sisi lain dari koin ini yang harus Anda pahami agar tidak terjebak dalam informasi yang setengah-setengah. Ada strategi besar di balik pajak dan PNBP yang juga sedang digodok demi mengamankan anggaran gaji Anda. Di bagian 2 nanti kita akan masuk ke rincian angka, mekanisme pencairan, dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kenaikan ini benar-benar masuk ke rekening Anda tanpa potongan yang tidak jelas. Tetaplah bersama kami, karena informasi setelah ini akan semakin panas dan krusial bagi masa depan finansial Anda di tahun 2026 ini. Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di bagian kedua pembahasan spesial kita. Jika di bagian pertama kita sudah merasakan aura optimisme, sekarang saatnya kita bicara angka dan logika di balik kebijakan tersebut. Mengapa kenaikan gaji ini tidak bisa diputuskan hanya dalam semalam? Mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan timnya harus berkeliling kementerian untuk mengecek realisasi belanja? Jawabannya ada pada efisiensi anggaran. Dalam transkrip resmi yang kami peroleh, Direktur Jenderal Anggaran menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah membantu kementerian dan lembaga mempercepat penyerapan belanja mereka. Tujuannya jelas, untuk mendorong pemulihan ekonomi. Hingga Oktober, belanja kementerian sudah mencapai 75,4% dari pagu anggaran. Ini adalah modal kuat.
Jika belanja negara sehat dan optimal, maka ruang untuk menaikkan kesejahteraan ASN dan pensiunan akan terbuka lebih lebar. Visual, diagram alur dana dari pajak ke APBN, lalu ke gaji pegawai. Namun, ada hal penting yang perlu Anda catat. Menteri Keuangan menegaskan bahwa kenaikan gaji ini adalah bagian dari menata organisasi dan transformasi birokrasi secara keseluruhan. Elemen utamanya adalah remunerasi yang dikaitkan langsung dengan kinerja dan produktivitas. Artinya, pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan gaji tahun 2026 bukan sekadar rutinitas, melainkan penghargaan bagi mereka yang benar-benar bekerja keras untuk negara. Lalu, dari mana uangnya berasal? Disinilah strategi pajak berperan besar. Direktorat Jenderal Pajak sedang memaksimalkan semua potensi yang ada di akhir tahun ini untuk mengamankan penerimaan pajak. Mereka menggunakan strategi multi-door approach, menggabungkan penegakan hukum tindak pidana, perpajakan, korupsi, hingga pencucian uang untuk memastikan kas negara tetap terisi penuh demi membiayai belanja pegawai dan pensiun di tahun 2026. Bagi Anda yang bertanya-tanya tentang sistem pembayaran, pemerintah terus memperkuat sistem pelayanan elektronik melalui Cortex untuk pengawasan pembayaran pajak yang lebih transparan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan modernisasi besar-besaran agar aliran dana dari pajak rakyat bisa kembali ke rakyat, termasuk dalam bentuk kenaikan gaji dan uang pensiun yang lebih layak. Satu poin krusial yang juga dibahas adalah mengenai pajak UMKM dan orang pribadi. Ada aturan baru dalam PPh 55 yang memberikan insentif bagi wajib pajak orang pribadi, tetapi dengan aturan pencegahan penghindaran pajak yang ketat. Jika pendapatan bruto mencapai 4,8 miliar rupiah setahun, mereka tidak bisa lagi menggunakan tarif final 0,5%. Dengan sistem pemadanan NIK dan NPWP yang sudah berjalan, kebocoran anggaran pajak bisa diminimalisir dan dana tersebut bisa dialokasikan untuk kesejahteraan ASN dan pensiunan. Kita juga melihat adanya surat dari Menpan RB yang sudah diterima oleh Kementerian Keuangan. Surat ini berisi usulan detail mengenai skema gaji baru. Menkeu menyatakan secara tegas, saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan, kita belum mengambil keputusan apapun juga. Namun pertimbangan faktornya sangat banyak, termasuk kemampuan fiskal negara kita. Bapak Ibu, ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak main-main. Setiap langkah dihitung dengan cermat. Tidak ada kenaikan yang asal-asalan. Semuanya harus terukur agar tidak menimbulkan inflasi yang justru akan merugikan daya beli Anda sendiri. Jadi jangan percaya jika ada yang mengatakan gaji langsung cair tanpa proses kajian yang matang. Di bagian 3 nanti, bagian yang paling Anda tunggu-tunggu, kita akan membahas kesimpulan akhir. Apa saja syarat mutlak agar Anda mendapatkan kenaikan ini? Bagaimana nasib uang rapel yang sering dibicarakan? Dan yang paling penting, apa langkah konkret yang harus Anda siapkan sebagai ASN maupun pensiunan untuk menyambut kebijakan baru ini? Tetap di sini, karena bagian penutup akan membuka tabir kebenaran dari semua spekulasi yang beredar di luar sana. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai pada bagian akhir dari pembahasan mendalam kita hari ini. Setelah melihat bagaimana surat dari Menpan RB sedang dikaji dan bagaimana strategi pajak sedang diperketat untuk mengamankan APBN, muncul satu pertanyaan besar. Kapan keputusan final itu benar-benar akan diketok? Berdasarkan pernyataan resmi Menteri Keuangan, faktanya adalah pemerintah saat ini sedang dalam fase pertimbangan yang sangat mendalam. Penting untuk kita pahami bersama bahwa kenaikan gaji ini bukan sekadar angka yang ditambah, melainkan sebuah strategi besar dalam transformasi birokrasi. Artinya, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, kinerja dan produktivitas. Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa mereka selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri sebagai elemen kunci remunerasi. Jadi, bagi rekan-rekan ASN yang masih aktif, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah harga mati untuk menyambut kebijakan baru ini. Sedangkan bagi Bapak Ibu pensiunan, pemerintah tetap berkomitmen melihat kemampuan fiskal negara agar kesejahteraan Anda tetap terjaga tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. Mengenai isu uang rapel dan kenaikan fantastis yang sering kita dengar, intinya adalah pengawasan. Kita melihat bagaimana Direktorat Jenderal Pajak
sedang habis-habisan menuntaskan penegakan hukum dan audit hingga Desember 2025 untuk memastikan anggaran 2026 benar-benar aman. Jika semua target penerimaan negara tercapai melalui sistem Cortex dan kolaborasi antar instansi, maka harapan kita semua untuk melihat saldo rekening yang lebih besar di tahun 2026 bukanlah sekadar mimpi. Bapak Ibu, pesan kami adalah tetap sabar dan waspada. Jangan mudah tergiur oleh berita yang menjanjikan pencairan instan tanpa melalui prosedur resmi pemerintah. Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa keputusan belum diambil, namun fakta-fakta yang dipertimbangkan sudah sangat banyak. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah sedang bekerja keras di balik layar demi kita semua. Kami akan terus memantau setiap perkembangan dari gedung Kemenkeu, kantor PT Taspen, hingga sidang-sidang di DPR RI. Setiap ada informasi valid mengenai tanggal pencairan atau rincian tabel gaji terbaru, kami akan menjadi yang pertama menyampaikannya kepada Anda. Pastikan Anda terus mengikuti update terbaru agar tidak ketinggalan informasi yang bisa mengubah rencana finansial keluarga Anda di tahun ini. Terima kasih telah menyimak rangkaian spesial 5 Januari 2026 ini. Mari kita berdoa semoga hasil kajian pemerintah memberikan hasil yang terbaik bagi seluruh ASN, pensiunan, dan keluarga besar abdi negara di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk menuliskan harapan Anda di kolom komentar. Menurut Anda, berapa persentase kenaikan yang ideal agar kita semua bisa hidup lebih sejahtera di tahun ini?